Pertanyaan cepat untuk Bella. Pintar atau cantik? Pintar. Model atau host? Host dulu deh sekarang. Karir atau asmara? Karir dulu. Bule atau lokal? Lokal aja. Maco atau humoris? Humoris sih kayaknya. Oh, humoris tapi feminim mau? Jangan. Oh, Jangan. iya. Kalau maco tuh aku geli lihat otot-ototnya yang kayak. Maco itu kan belum tentu tetenya iya. goyang-goyang begini-begini. Aku juga bisa. Lihat. Kecil gini pun masih bisa goyangin tete. Jadi, berarti dia tipenya kayak Vicky Prastio ya? Jangan dong. Enggak ya? Jangan. Sambil ketok-ketok gitu. Enggak mandi atau enggak makeup? Nggak make up lah. Anwar atau Ko Jackson? Tolong di caps lock ya, Anwar lah gitu. Ya, apa kabar Epi? Kabar Mas Korea Masko. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang begitu luar biasa. Siapa namanya? Bella San. Tapi kok aku di Instagramnya kok mukanya beda ya? Beda ya? Oh ya beda ya. Masa? Bedanya gimana? Banyak postingan yang waktu ikut audisi mungkin naik kontes. Itu kan heboh. Ini kan kelihatannya sederhana, kelihatan kayak tante-tante emak-emak gitu loh. Jangan gitu dong. Maksudnya yang cewek yang sederhana tapi tetap cantik gitu loh. Kan kalau heboh di mana-mana kan nggak enak. Harus ada yang kalemnya. Nah, gimana kabarnya? Baik dong. Kali apa kabar? Saya baik. Tapi dari wajah kamu kelihatan kayak horor-horor setan-setan gitu ya, enggak ya? Ini baru datang loh, masa langsung auranya aura horor setan? Enggak, jangan soalnya dong. saya dengar kan kamu lagi sibuk gitu liatin setan-setan gitu, enggak Cari ya? setan ya cari konsepnya. setan. Iya kan? Itu cuma buat kerjaan aja. Jangan dibawa keseharian dong. Jadi Serem kamu ya. lagi sibuk apa? Kesibukannya ya puji Tuhan dikasih kerjaan, ada reguler di yang horor, ada yang infotainment juga. Infotainment juga. Infotainment di mana? Enggak apa-apa, omong aja. Di nggak apa-apa. YouTube. Oh, YouTube. Enggak Kalau beda. yang horor-horor Sama di YouTube, oh, YouTube juga. Wah, luar biasa, punya 2 acara loh ya. Puji Tuhan. Berarti income-nya lumayan besar dong. Puji Tuhan, dari ini juga kan. Ya harus lah dicari cuan dimanapun ya kan. Nah ini kita undang hari ini Bella itu sebenarnya karena saya ini kurang pinter kan, banyak ya Miss Indonesia kayak Miss Universe, Miss apa itu Grand Indonesia, Putri Indonesia. Saya itu sebenarnya nggak ngerti itu beda-bedanya apa. Iya sih. Kalau Bella kalau nggak salah itu Miss Grand Indonesia. Apa itu sebenarnya? Miss Grand Indonesia itu dia baru banget diambil license-nya sama Kak Ivan Gunawan. Iya, jadi di tahun 2020 di tahunnya aku itu Kak Ivan tuh baru ngambil license-nya Miss Grand Indonesia. Jadi sebelumnya bukan dipegang Kak Ivan. Jadi aku juga nggak tahu dulunya kayak gimana Miss Grand. Nah, pas udah diambil sama Kak Ivan itu bikin suatu ajang yang berbeda daripada yang lain. Jadi kan yang seperti yang kita tahu kalau misalnya Putri Indonesia, Miss Indonesia, pokoknya permis-misan itu biasanya dipilih dari 33 provinsi. Ya kan? Jadi kita tuh Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, begitu. Tapi kalau misalnya yang di Miss Grand Kak Ivan sendiri itu dia tuh benar-benar kita seleksi waktu itu kan udah COVID. Jadi kita seleksinya by online aja. Jadi audisinya tuh benar-benar kita ngirimin video kita jalan, segala macam foto gitu-gitu. Nah, langsung dipilih 5 besar sama Kak Ivan. Oh, dari online dipilih langsung 5 besar. Jadi Jadi nggak ada 33 cewek itu nggak ada. Oh, jadi 5 orang doang. 5 orang langsung kita dikumpulin buat karantina. Karantinanya tuh kurang lebih lama banget. Prosesnya 1 bulan sampai 2 bulanan. 1 sampai 2 bulan. Soalnya kan COVID juga, jadi kayak keterbatasan kita mau ngapain keluar nggak bisa, jadi ngelakuinnya di dalam apartemen segala macam. Jadi kita tinggal di satu apartemen berlima. Oh, satu apartemen berlima. Apartemennya gede atau kecil itu? Gede. Oh, gede untung loh. Penthouse. Penthouse. Wah, cocok ya. Zaman dulu saya boyband itu sekuta kecil loh, bertiga. Ya. Curhat ya konsepnya ya. Jadi satu apartemen berlima. Oke. Nah, terus di dalam situ tuh ada kamera-kamera tersembunyi. Waduh. Jadi konsepnya itu kayak apa ya, vlog apa gitu ya? Iya, kayak reality show kayak Korea juga kan di mana-mana. Tapi kamar mandi nggak ada dong. Nggak ada dong, jangan. Kalau ada saya mau lihat juga akhirnya ya. Nggak maksudnya bercanda. Gitu. Jadi Kak Ivan itu kolaborasi sama salah satu YouTube channel juga. Jadi ditayangkannya di YouTube channel. Itu konsepnya kayak reality show. Setiap harinya kesehariannya kita ngapain. Kadang kita juga bertengkar satu sama lain. Itu di-record. Jadi masuk di situ gitu. Jadi beda gitu konsepnya dari putri-putrian yang kita harus benar-benar kelihatan di panggung, tanya jawab kayak tuh sendiri. Ini kirim videonya by online dipilih 5 langsung dikumpul kebo gitu ya, masih kumpul bareng maksud saya. Dan juga dipantau CCTV sampai itu
ditayangkan di YouTube juga gitu. Nah, tapi kan namanya juga berarti langsung kumpulin 5. Dan dari 5 juga kan pasti dipilih dong. Dipilih. Ya, pilih juara 1, 2, 3, 4 kan nggak dipilih? Dipilih. Oh, dipilih. Makanya kalau gitu kan yang sekian banyak dipilih 5 orang dan 5 orang juara 1, 2, 3 itu seleksinya gimana itu? Waduh, kalau misalnya itu aku kurang paham juga ya. Soalnya kan tapi aku taunya cuman ngeliat kriteria Kak Ivan sih, standarnya Kak Ivan itu kan pasti yang tinggi. Kak Ivan itu suka banget sama aku sih, ya tinggi, tinggi, cakep, cakep. Tapi kulitnya rada-rada tan sih. Oh ya, sukanya tan. Oh ya, dalam saya ya lebih pink lagi. Aduh bahaya. Oke. Oh, dia sukanya gitu. yang tinggi, cakep, tan, terus tan gitu-gitu. Jadi kata Kak Ivan itu dari dulu Kak Ivan tuh selalu bilang kalau misalnya Kak Ivan itu lebih fokus buat memilih fisik dulu. Soalnya kalau misalnya tinggi kan nggak mungkin bisa kita benerin ya. Bener. Kalau misalnya wajah atau brain kan kita bisa olah. Betul, ya kan, olah atau ditambah, dikurangin bisa sih ya Iya kan. Maksudnya suntik, massage gitu loh. Jadi by the time juga kalau misalnya otak juga bisa dipelajari gitu-gitu. Otak agak susah sih ya, tapi otak masih bisa lah. Tapi kalau tinggi nggak bisa. Oke. Makanya itu kriteria Kak Ivan. Jadi pas dari awal masuk aku kayak, oh ya mungkin tau lah paling yang ini juaranya soalnya yang tinggi-tinggi aja. Oke. Gitu. Kalau Bella sekarang tingginya berapa? 175. 175 belum pakai heels, berarti kan 185 bisa lah ya, kayaknya 910. Yang juara 1 itu tingginya berapa? Juara 1 itu 181 kalau nggak salah. Kurang ajar sama saya ya. Ya kayak Kesia ya, teman saya Kesia itu dia kan 180 atau 179 enggak. Dia pakai heels 10 cm, saya tenggelam, kurang ajar. Ya tapi ya memang tinggi itu kan ya keturunannya. Benar, itu. Oke, nah kriteria yang kamu bilang tinggi, cakep, sama kalau otak juga dilihat dong ya, tapi ya. Otak juga dilihat, ada Q&A sessionnya juga, ada speech sessionnya juga. Cuman ya itu balik lagi Kak Ivan juga bilang kayak gitu. Kalau misalnya kita dipilih nih, misalnya kita dipilihnya bulan Januari, terus kita berangkat ke internasional kan palingan bulan April atau Mei. Masih punya 3 bulan, 4 bulan. Iya, ada waktu itu buat ya setiap hari ya kita belajar. Oke, jadi tugas kalian dikumpulin 5 orang itu bukan hanya cuman bersenang-senang, tapi apa aja belajar. Dibekalin public speaking, Q&A, belajar makeup, belajar hairdo, belajar catwalk juga. Sendiri semua. Soalnya kalau kita goes to internasional, semuanya sendiri. Semua sendiri. Kita nggak bawa tim. Nggak bawa tim. Jadi pas aku selama di internasional pun juga ya udah makeup sendiri, hairdo sendiri gitu. Semuanya harus mandiri. Oh, jadi di Instagram kamu itu foto-foto itu hasil kamu sendiri dong ya? Wah, luar biasa. Biasanya kan cewek cantik itu pinginnya kan agak manja-manja begitu doang. Ya Selin ya kan makeup sendiri ya Selin ya. I love you Selin, teman saya, nggak apa-apa ya kan? No comment ya. Oke, nah juga selain tugas itu, biasanya itu apa ini kemarin kan? Nah ini hal yang paling menurut kamu susah pas di karantina apa? Hal yang paling susah pas di karantina itu kan kumpul 5 orang itu pasti cewek-cewek lagi itu. Sedangkan sebelumnya kan kita nggak pernah tahu, jadi aku sama sekali nggak kenal nih sama 4 orang ini. Jadi kan susahnya ya kita harus beradaptasi dengan orang baru dan kita tinggal bersama. Even sampai tidur satu kamar sama satu orang dan kita kan misalnya kita punya kepribadian yang misalnya bersih, terus kalau misalnya temennya yang ada rada berantakan dikit. Oh, gitu, berarti di antara 5 itu ada agak berantakannya ya? Enggak ya? Misalnya. Takut salah. Nggak apa-apa ya. Oke, ada yang bersih, ada yang kayak saya kan OCD. Ada yang orang yang relax gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku juga rada OCD. Jadi kalau misalnya pas udah ngelihat di ruang tamu apalagi ya, jadi kayak aduh ini bisa nggak sih gelasnya ditaruh di sana aja, jadi kayak gemes-gemes gitu tuh yang susah tuh. Kalau Bella dari mana? Bella dari Jember. Dari Jember. 4 orang lainnya tahu nggak? Jember, Majalengka, Surabaya. Surabaya lagi. NTT sama satunya Jakarta, Bali deh. Jadi semua 5-5-nya beda kota, beda pulau, ada yang itu gimana jadi satu itu, apalagi kalau cowok-cowok aja itu kadang-kadang suka berantem. Cewek-cewek kan pasti ya ada berantemnya, happy-nya. Yang hal yang menurut kamu paling kayak hal yang nggak penting tapi menjadi masalah, apa? Pernah nggak? Kayak misalnya kita lagi, jadi satu hari ini kita kayak yaudah kita bebersih nih satu apart gitu kan, yaudah kita bebersih. Nah ternyata ada yang mau sosokan masak,
mau pura-pura so bisa gitu ya masak, ternyata gagal, gosong. Jadi yang lain satu ruangan segala macam, jadi heboh, ada yang mecahin piring yang gitu-gitu. Iya. Aduh, hektik banget, panik. Iya, ternyata yang mau Miss Grand Indonesia tuh mau cantik-cantik tetap sama, kumpul-kumpul kayak emak-emak berantem ya, sama ya. Iya. Tapi itu memang susah, kita bertiga aja berantemnya setengah mati, apalagi berlima gitu ya. Waduh. Bertiga berantem mulu ya? Bukan berantem lagi, repetisi orang kok. Iya. Tenang, besok ini rencana kita reuni lagi. Gimana, sudah mempersiapkan mental? Oh, saya takut sih ya. Oke ya, kita lanjut kembali lagi untuk Bella. Nah, pemilihan Miss Grand Indonesia 2022 kan di Indonesia. Menurut kamu itu gimana prosesnya, hasilnya menurut kamu? Pemilihan yang internasional kemarin ya. Jadi kemarin tuh aku ngikutin banget. Pertama, mereka itu di Bali dulu selama 2 minggu. Iya, Kak Igun lama tuh di Bali ya. Karantina di Bali dulu, ngeliatin prosesnya. Aku happy sih karena Kak Ivan pas membawa berapa orang itu manusia yang dari luar negeri datang ke Bali. Terus setiap harinya tuh dikasih tahu pembekalan kayak kalau misalnya di Indonesia tuh kita ada ini loh. Kalau di Indonesia tuh kita ada. Jadi kultur gitu ya. Jadi happy, jadi kayak culture Indonesia kita itu dikasih tahu ke kancah internasional kan, sampai datang ke GWK, sampai ke Ubud, ke segala macem gitu-gitu. Wah, seru sih. Terus kayak ngelihat prosesnya dari Bali sampai ke Jakarta juga, di Jakarta juga banyak banget aktivitas mereka. Itu kurang lebih 1 bulan deh pokoknya mereka di Indonesia kemarin ya. Dan menurut aku sih ya itu kayak beyond of my expectation sebelumnya. Soalnya kayak wow, ternyata Indonesia bisa loh memberikan, kan kalau misalnya kakak lihat di YouTube-nya Miss Grand, itu tuh kayak semewah itu hasilnya. Iya. Juga dikemas dengan sangat-sangat menarik. Pokoknya kayak ngerasa, wow, ternyata Indonesia juga bisa loh memberikan sesuatu ini gitu. Kamu jadi sebagai promotor ya, bukan ya? Bukan. Oh iya. Berarti kan Bella juga ngomong yang baik-baik. Oh iya. Tapi Bella juga pasti merasa bangga dong, karena kamu juga kan from Grand Indonesia kan, Miss Grand Indonesia, apalagi yang internasional kemarin. Nah, ini kan kalau nggak salah itu juara 1 itu dari Brasil. Dari Brasil. Dan juga juara 2 itu dari Thailand. Dan juara 3 Indonesia. Oke. Itu namanya siapa yang juara 3 itu? Juara 3 Andina Julie. Oh, nah kadang-kadang kayak kita sesama artis pun ada yang kenal, sesama mungkin Miss Grand Indonesia ada yang kenal, nggak kenal. Kamu kenal nggak sama dia? Aku kenal banget, soalnya kan dari Kak Ivan sendiri kan kita yang dari berlima, terus tahun 2021 juga sendiri dong si Sofia, tahun 2022 juga cuman Andina. Jadi kita kerumpulannya tuh kecil gitu loh. Jadi kita harus bener-bener bonding each other aja gitu. Dan kalau misalnya masih Andina sendiri, aku itu kemarin sempet tinggal bareng sama Andina kurang lebih 3 bulanan. 3 bulan tinggal bareng sama dia. Iya, jadi selama dia karantina di sini diajar-ajarin buat Ghost to Internasionalnya bareng aku, ada aku juga di sebelahnya. Jadi aku mengikuti banget perkembangan dia yang dari awalnya bener-bener nggak bisa ngomong bahasa Inggris, bayangin Kak. Oh, dia belum bisa Inggris. Bener-bener nggak bisa. Jadi dia itu asalnya itu dari Palembang. Oh, Palembang lagi. Oh. Nah, itu member saya dari Palembang itu. Oh iya benar. Palembang tapi lebih masuk lagi katanya. Lebih desa lagi, namanya desanya Sukamenang apa. Pokoknya jauh deh, sampai 4 jam 5 jam. Jadi di sana itu tidak diberikan bahasa Inggris yang ajarannya nggak bagus. Jadi dia pas nyampe Jakarta dipilih sebagai Miss Grand Indonesia 2022, dia kaget dong gimana persiapannya, bisa nggak ya aku yang kayak gitu. Tapi sampai kemarin aku ngelihat finalnya dia bisa ngomong selancar itu, ya puji Tuhan lancar. Akhirnya ini best deh. Berarti omongannya Bella bener, kumpul 3 bulan 4 bulan itu bukan hanya happy aja, cuma kelihatan show off, tapi benar-benar belajar. Karena kalau di luar sana orang pikir alah sosok berdiri begini dong. Soalnya ada yang kadang-kadang underestimate gitu loh. Berarti dari nol nggak bisa bahasa Inggris, dia datang ke Jakarta belajar full, akhirnya sampai jadi ikut ajang Miss Grand Indonesia Internasional 2022 sampai katanya bisa Inggrisnya lancar. Nah, berarti di luar sana kadang-kadang orang pikir aku kan dilahirin keluarga miskin, aku dari kampung, aku nggak bakal bisa sukses. Itu salah dong. Salah banget. Makanya dari kejadian ini kita pengen menjelaskan kalau misalnya nggak ada yang tidak mungkin. Betul. Kalau misalnya kamu pengen menggapai sesuatu, ya just do it. Kamu harus kayak
apa nih kalau misalnya aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, ya udah tiap hari belajar aja. Cara belajarnya juga gampang-gampang banget kan, apalagi zaman sekarang kita dimudahkan dengan adanya internet yang ya begitu gampang, kuotanya begitu murah ya. Tapi kok saya juga kok belum lancar Inggris saya ya. Saya juga nggak bisa ngomong bahasa Korea ya. Nggak bisa. Oke, nah kalau selama kamu Bella sebagai ikut itu Miss Grand Indonesia itu kan pasti membutuhkan catwalk yang bagus. Karena catwalk itu kan melambangkan kucing yang jalannya yang cucuk memang gitu kan. Itu gimana kesulitan-kesulitan atau yang ada kejadian yang lucu atau? Kalau misalnya catwalk sih puji Tuhannya dari sebelum aku ikutan Miss Grand aku emang udah jadi model di Surabaya. Kamu dari Surabaya? Aku kan dari Jember. Abis lulus SMA aku pindah ke Surabaya 5 tahun. Itu tahun berapa itu? Kamu awal pertama kali mulai? 2000 berapa ya? 15. Oh, saya udah pensiun dari sana. Iya. Saya juga kan startnya dari Surabaya, situ ada yang kayak kerjaan saya datang ke situ dibayar 250.000 itu di Surabaya itu. Serius? Yang Sutos tahu kan? Sutos iya. Di situ standby jam 6. Ya bikin panggung kan, sambil bikin panggung JR itu jam 6 sampai jam 10 malam, pokoknya kelar acara semua jam 10 malam. Itu tahun berapa tuh 250? Itu 2010. 2010. Iya, aku 2015 naik jadi 500.000. Iya kan? Makanya percaya kan 250, nggak soalnya aku bilang 250 orang nggak percaya. Soalnya 2010 250 lumayan. Iya. Karena makanan masih 10.000 di bawah masih dapet. Benar-benar. Standby dari pagi sampai tutup mall kan. Kamu kan makeup tebel lagi, dia rugi ya. Saya kan makeup nggak makeup juga ya. Aku 250 kamu 500 ya. Awal startnya gitu. Terus ya sampai aku jadi boyband juga. Maksudnya perjuangannya Bella juga pasti luar biasa dari start dari modeling di Surabaya, tapi dari Jember ya berarti ya. Pindah ke Surabaya berjuang. Akhirnya kok bisa sampai datang ke Jakarta gimana? Ya gara-gara ikutan audisi Miss Grand ini. Oh, gara-gara ini doang? Baru banget. Aku baru pindah sini tuh 2020 yang gara-gara ikutan audisi Miss Grand. Aku juga nggak punya pemikiran kayak bakalan stay di sini lama, juga nggak pernah. Palingan kayak, palingan ntar aku nyampe Jakarta udah audisi. Aku juga nggak berharap menang. Oke. Aku nggak berharap menang. Jadi pas masuk 5 besar kayak ya udah 5 besar aja aku udah grateful gitu. Palingan abis audisi ini, abis acara ini aku balik lagi ke Surabaya. Jadi di otak aku cuma gitu doang. Jadi 2015 kamu start sampai 2020 akhirnya pindah Jakarta. Kamu bilang kan nggak berharap menang, tapi kamu merasa nggak? Oh, ya daripada dia cantikan aku gitu, nggak pernah ada hati kayak gitu. Jangan bohong. Aku selalu berpikir boyband itu kalau lebih jelek dari aku, kalau aku smash ya. Teman saya smash boy, brothers sekarang. Tapi smash tuh ganteng loh. Ganteng ya? Cenat genat. Ganteng atau cantik? Ganteng. Oh, ganteng. Iya. Kamu nggak boleh bohong. Ya, kenapa? Kalau yang punya kakak juga ganteng-ganteng. Kita nggak ganteng, cuma gede otot dong. Ya. Ototnya gede, yes dong ya intinya gitu ya. Iya. Nah, dari Bella aja terbukti kamu kalau punya cita-cita, kamu positive thinking, tapi jangan cuma diem-diem asal memikirkan nasib doang, harus belajar juga. Benar. Kamu belajar itu awal susah dong? Susah banget, iya. Apalagi kalau misalnya di catwalk model dan catwalk pageant perpageantan ini, putri-putrian ini beda banget. Beda ya? Beda. Jadi kalau misalnya model kan kita kayak ya udah jalan biasa gitu kan. Tapi kalau misalnya perpageantan ini lebih harus ada shape-nya gitu. Ada yang lekukannya. Harus ada apa duk gitu. Itu kamu beda sama sedikit beda sama penyanyi dangdut ya duk ya. Oh enggak ya. Enggak gitu. Itu susahnya sih. Soalnya di luar sana pikir catwalk itu gampang. Dapat duit. Dapat duit. Aku udah kerja banting tolong jadi tukang ini kok kita nasibnya gini, banyak orang pikir gitu. Iya, benar. Catwalk ternyata susah loh ya. Banget. Nah, Bella juga coba ceritain hal yang terberat yang kamu ngalami selama sampai bisa jadi Miss Grand Indonesia. Sampai bisa jadi Miss Grand. Singkat cerita aja ya. Pokoknya dulu itu di tahun. Mau cerita 2 hari juga nggak apa-apa. Jangan dong. Nah, biar kamu dapat 5 episode ya. Iya benar. Partnya dibagi-bagi. Gimana? Dan itu salah satu hal yang nggak bisa aku lupain juga. Nah, jadi pokoknya di kelas 3 SMP mau naik kelas 1 SMA, tiba-tiba aku dapet bankrupt. Jadi familyku get bankrupt gitu. Jadi kayak bankrupt itu maksudnya ya turunnya ekonominya ya. Soalnya banyak nggak bisa bahasa Inggris. Yang penonton masku itu kayak sama saya ya. Bener. Jadi di titik itu, di saat itu aku mau nggak mau harus jadi cewek yang mandiri. Oke. Nah dari situ, jadi dulunya emang aku sama kayak cewek-cewek lain yang kayak princess, yang kayak mau minta apa aja ada, udah tinggal bangun tidur dianterin supir segala macam gitu. Tapi di saat itu tuh aku langsung yang kayak nggak bisa nih, aku nggak boleh berdiam diri, aku nggak boleh nangis-nangisan terus kan. Awalnya pasti nangis tiap hari, tapi kayak
nggak bisa nih, aku nggak bisa terus-terusan kayak gini, aku harus ngapain aja ya. Jadi dari situ setiap hari aku sekolah, setiap hari Sabtu Minggu aku tuh selalu cari kerjaan. Oh, Sabtu Minggu nggak sekolah kan ya? Nggak, jadi kayak cari kerjaan, kayak tiba-tiba jadi dancer lah. Kamu bisa dance juga? Iya, mau nggak mau, udah semua yang ada duitnya salah kamu ya, kamu barusan bilang dance, nanti kita lihat dance-nya dia ya. Jangan, TikTok aja. Jadi, dancer juga, terus? Iya, jadi dancer, terus kayak bantuin jualan es lilin, tahu nggak es lilin? Es lilin yang tahu, yang Surabaya yang terkenal orang Korea tahu ya es lilin ya? Saya kan di endorse tahun waktu itu. Es gitu, lilin. Sampai aku sama cici aku beneran jualan, jadi kita bikin es lilin, terus kita jualin ke sekolah adik kita, gitu-gitu, sampai semiris itu. Pada awalnya keluarga yang sangat mampu, tiba-tiba menjadi kondisi itu. Kadang-kadang orang kan cuma memikirkan nasib, doa, nggak mau kerja. Dia sampai jadi dancer, jual es lilin, itu yang agak jujur aku kaget sih. Kalau dancer atau catwalk itu mungkin dia karena tinggi, dia punya visual yang bagus, bisa ke arah sana. Tapi kalau kamu bisa sampai jual es lilin, aku jujur kaget. Itu kamu sampai, karena kadang-kadang orang kan malu, nggak mau, cewek kan gitu. Iya. Pas usia berapa itu? 15, 16? Itu usia berapa ya? Kamu 14, SMP 3 mau ke SMA 1 kan? Berarti 15, mau 14 ke 15 ya? 15 kan? Itu persis kayak usia anak saya. Anak saya kan 16 kan? Ya, tahun lalu ya. Seanak saya dia bisa melakukan itu kan luar biasa. Anak saya aja kan dia udah cukup mandiri pun kadang-kadang nggak bisa kayak gitu ya kan. Nah, tapi aku gratefulnya sekarang di titik ini aku kalau misalnya ngeliat belakang lagi kayak oh ya berarti aku bisa semandiri sekarang ini ya gara-gara dulu. Jadi udah di apa ya, bakat mandirinya ini udah dipupuk dari dini. Dari kecil. Bukan yang pas kita udah lulus SMA baru kayak ya udah ayo silahkan kamu kerja apa, bukan yang gitu. Jadi dari SMA itu aku jadi mikir kayak aduh ini kayaknya udah dapat duit segini nih, aku harus dapat duit lebih lagi, kira-kira aku kerja apa lagi ya, apa lagi ya gitu. Dari mikir-mikir ini pasti kan kamu akhirnya mendaftarkan itu yang Miss Grand Indonesia nih. Tapi kamu kan pasti merasa gini, aku kan dari kampung juga, aku dari keluarga nggak mampu lagi nih. Kamu pikirannya positif thinking atau ya iseng-iseng aja atau gimana kamu awal ikutnya itu? Ikut Miss Grand. Awal ikut Miss Grand sih aku lebih mikirnya soalnya aku dari kampung sendiri. Jadi yang 4 ini meskipun dia asalnya udah dari mana-mana tapi mereka udah stay di Jakarta semua. Oh, udah stay di Jakarta, gampang ya tinggal datang kan? Iya, sedangkan aku sendiri yang masih di Surabaya. Itu sih aku mikirnya cuman kayak aku bisa nggak ya beradaptasi dengan orang-orang Jakarta. Apalagi kalau misalnya orang di Surabaya kan ngomongnya medokpol toh. Iya, medok ya. Jadi kayak susah banget itu perpindahannya. Ya, benar. Sebetulnya udah susah banget sebenarnya. Nah, kalau kamu waktu itu datang ke Jakarta naik apa? Naik pesawat atau kereta? Oh, kirain naik kereta. Nggak, itu kan konsepnya udah 2014 ya, itu udah lama ya. Oh, soalnya aku waktu modeling itu aku dikasih kereta di Semarang, itu yang punya ininya Taylornya itu naik pesawat, kita suruh naik kereta. Dulu pernah delay 8 jam, aku tiduran di pinggir, aku juga pernah rasain. Berarti lumayan. Kamu itu bayar sendiri atau dibayarin itu? Bayar sendiri. Oh, aku baru mau muji Kak Igun ya, nggak jadi ya. Iya. Susah. Itu emang proses kita mau ke karantina, jadi ya kita harus modal sendiri. Modal sendiri, makanya kalian di sono modalin dulu, jangan mikirin dimodalin ya. Tapi Kak Korofi modalin lah. Kemarin janji sama saya mau pinjamin duit, nggak pinjam. Enggak, I love you Korofi. Iya. Nah, berarti perjuangannya kamu beli tiket sendiri datang ke Jakarta, sedangkan yang lain 4 orang itu dari luar kota, luar pulau, tapi ternyata udah stay Jakarta. Iya, dan pas aku nyampe Jakarta juga aku takut kayak kan aku nggak tahu kota Jakarta, aku nggak tahu Jakarta Barat, Jakarta Timur, nama Kuningan, nama Menteng itu aku nggak tahu di atas sama sekali. Jadi kayak aduh ntar nyampe ke sini aku bakal nyasar atau gimana ya. Soalnya kalau misalnya kerja ya cuman callingan, kalau misalnya ada photoshoot udah habis itu balik. Nggak yang pernah jalan-jalan keliling Jakarta. Jadi bener-bener udah bawa koper gede kanan kiri terus harus keliling langsung kayak aduh itu susah sih, nggak bisa kemana-mana, takut. Iya Pak, ya namanya juga saya juga pertama datang Jakarta ya takut, bingung kan, gede kan, kalau Surabaya kan kecil. Nah oke, kita balik lagi ke acara Miss Grand Indonesia yang internasional itu, yang juara 1 kan orang Brasil. Namanya Isabel. Oh, Isabel. Ya, Isabel Menin. Oke, menurut kamu dia gimana, kok bisa dia sampai juara 1? Menurut kamu dia gimana? Menurut aku ya, jadi kemarin tuh aku sempat ketemu Isabel ini di suatu mall. Jadi pas waktu udah menang, mereka tuh kayak visit store gitu ke optik. Nah, aku ketemu
ketemu Isabel, ternyata emang dong pas ketemu, pas ngelihat ya, aduh dia tuh emang kayak beauty-nya inside and out gitu. Oh iya, dalam luar semua. Iya, semuanya tuh dia super duper cantik. Kita ngeliat dari jauh udah kayak auranya. Wow gitu ya. Kalau kan kadang-kadang ada yang cuma cantik luar doang. Soalnya pernah kan kejadian yang dulu, ada yang kepilih apa, tapi pas pertanyaannya kurang pinter, dibilang kan kok kamu jadi begini, kok nggak bisa jawab begini. Benar. Nah berarti dia dari otak bagus, dari kepribadiannya juga bagus. Iya, dia welcome banget. Dia bener-bener yang kayak hai yang gitu, baik juga orangnya. Dan emang pas jawaban yang 5 besar berhasil juga bagus jawabannya. Jadi kayak emang cocok deh. Nah dari segitu banyak negara yang ikut internasional ini, yang menurut kamu yang favorit kamu siapa? Favorite aku tuh si Czech Republic. Oh kenapa? Aduh gak tahu, cakep banget dia. Namanya tuh Mariana Beklova deh kayaknya. Iya, dia tuh cakep banget. Jadi kayak kalau misalnya dia lewat nih, padahal aku tuh sering lihat story-story ya teman-teman gitu kan. Setiap aku ngeliat story ada si Czech lewat tuh langsung ikutan senyum. Oh karena kamu secara nggak sengaja ya? Karena soalnya dia tuh kayak dia tuh yang mengeluarkan aura positifnya tuh dapat banget ke kita menurut aku. Dia senyum, dia ketawa tuh kayak nyampe aja pesannya ke kita. Nah, favorit kamu berarti dari dia ya. Oke. Nah, kamu lihat nggak Pak ajang terakhir yang juara 1 berhasil atau dari juara 2 siapa? Pas kasih mahkota kamu lihat? Iya, nonton. Oh, kamu nonton beneran? Nonton beneran dong. Iya beneran. Kan si Engva juga cantik yang juara 2. Engva tuh dari Thailand. Jadi Engva itu udah artis di Thailand. Followersnya udah MM-an juga. Bener-bener udah artis, sampai dikirim di bandara pun tuh ya, sampai bandaranya nggak cukup. Gara-gara banyak manusia yang nyemangatin dia buat berangkat ke internasional ini kemarin. Di Thailand. Wow. Jadi dia tuh udah se-famous itu di sana. Jadi dua-duanya ini pas di crowning moment kemarin itu bener-bener sangat-sangat layak sih. Oke, jadi dia udah posisinya artis pun mau ikut acara ini, berarti acara ini bener-bener ya luar biasa loh. Kalau berarti bukan ecek-ecek ya, kayak ikut hebat ya. Kalau hebat ya jangan lupa sponsorin saya juga. Oke. Nah ini kalau kedepannya sekarang udah lebih jadi host. Udah punya acara sendiri, horor, infotainment. Nah, kedepannya kamu pingin jadi apa? Punya plan apa nih buat karir kamu atau buat kehidupan kamu? Kamu usia berapa sekarang? 25. Tua, masih muda ya, tapi kan kita harus plan dari sekarang kan. Lihat nasibnya ini. Oh, kerucut semua yang nggak enak ya. Astaga, sabar ya. 11-12 bersama saya, makanya saya itu tim sama saya itu sama. Oke, gimana plan ke depannya? Plan ke depan sih aku lebih enjoy sama kegiatan yang sekarang. Soalnya kan dari awal aku mencoba bekerja sampai kemarin itu kan di dunianya ya ruang lingkupnya permodelan, catwalk, photoshoot segala macam. Cuman kan ini aku di tahun inilah aku baru bener-bener mencoba di dunia entertain. Jadi masih pengen mencoba lebih aja sih, pengen belajar acting, pengen belajar nge-hostnya juga yang lebih formal kayak gimana. Itu kan semua harus belajar juga kan. Nah itu jadi menurut aku makanya di Instagram aku ada motoku tuh kayak dream big to achieve bigger. Jadi kemarin aku udah bermimpi buat jadi Miss, aku sudah mencapainya, puji Tuhan. Jadi sekarang apalagi nih mimpi aku selanjutnya, yaitu mimpi aku ya kedepannya pengen jadi entertainer yang punya good quality gitu loh. Oh, kalau mau entertainer bukan berarti aktris doang ya. Entertainer berarti kamu harus bisa nyanyi dulu. Semua harus package. Boleh kasih satu lagu dikit lah buat di luar sana. Kamu mau jadi terkenal. Dari tadi udah denger nggak suara saya secempreng ini? Tenang, saya juga cempreng juga kalau nyanyi beda. Ayo coba kasih lagu dikit aja. Satu bar misalkan. Kamu harus, kan tadi aku bilang kalau misalnya kita mau mencapai itu kita harus belajar. Nah, aku belum belajar. Oh, belum belajar, ini kurang ajar ya ngelesnya ya. Oh, kalau gitu kalau infotainment atau acara kan udah membawakan, berarti kamu udah mulai bisa toh. Ya, berarti coba kalau seandainya ini infotainment yang lagi membacakan yang itu yang suami yang mukul istri yang kemarin ya. Coba kamu. Aku sebagai host pendamping, kita buka acaranya Masko. Oke. Coba. Oke, beritanya ini. Beritanya ada emak-emak yang itu ditinggal sama suaminya punya 10 istri misalkan. Oh gitu ya? Ya, ini lagi heboh di Ini kita berdua kan kita host berdua ya. Kamu yang buka acaranya. Halo, selamat sore pemirsa. Bertemu aku lagi Bella San dan partner aku Yes, hari ini kita akan membawakan sebuah berita yang sangat-sangat keji. Oh ya, yaitu beritanya adalah apakah? Ya ini katanya ada yang kurang ajar lempar ya. Oh, tapi boleh openingnya udah mulus ya, lulus ya. Waduh, saya sampai bingung. Masuk poin pentingnya apakah? Oh iya.
Oke, ini ya. Aku sampai mau ketawa susahnya. Oke, ini dari sebelum closing ada pertanyaan cepat. Kamu harus jawab ya. Pertanyaan cepat untuk Bella. Pintar atau cantik? Pintar. Oh, pintar. Jadi kamu pintar banget, jenius, S3, tapi welek mau ya? Iya, kan muka bisa dioperasi sekarang. Tapi dioperasi pun basic tetap penting toh. Iya, tapi otaknya ini gak bisa diajak ngomong ya apa? Otak itu ya dikit-dikit teriso lah. Ya, oke, tapi tetap memilih pintar. Oke, model atau host? Host dulu deh sekarang. Tahu kenapa? Host itu per episode dibayar toh. Syuting cuma berapa menit, berapa jam juga dibayar kan? Karena itu ya. Sama-sama. Kita kan pejuang cuan ya. Betul. Nah, ini ada karir atau asmara? Karir dulu. Ini wah, hampir keluar kata-kata ini. Buldog gitu ya. Beneran, lagi karir penting tapi tiba-tiba ada yang jodohmu yang ya tiba-tiba tahun depan nikah gitu ya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Iya. Itu pilihannya. Oke, karir. Oke. Bule atau lokal? Lokal aja. Ini bagus, ini mencintai produk dalam negeri. Jangan suka bule-bule terus ya. Belum tentu durasinya lama. Masih durasi pacarannya. Berarti durasinya pendek. Apa? Berarti saya kan bukan bule. Oh, bukan ya. Saya Asia itu. Oh iya. Kadang-kadang saya nanya istri saya, kamu nikah sama orang bule enak nggak? Dia nanya sama teman-temannya. Iya. Aku dari samping cuma bilang, Beb, aku juga bukan Indo loh. Beb, udah dianggap Indo katanya gitu. Saya benar, dianggap Indo. Oke, baik. Nah, ini ada ini. Maco atau humoris? Humoris sih kayaknya. Oh, humoris tapi feminim mau? Jangan. Oh, jangan. Iya. Kalau maco tuh aku geli lihat otot-ototnya yang kayak maco itu kan belum tentu tetenya goyang-goyang bugin-bugin. Aku juga bisa. Lihat. Kecil gini pun masih bisa goyang tete. Jadi belum tentu maco itu maksudnya badannya gede tuh. Gue yang laki gitu ya. Ya laki, tapi tetap suka yang humoris. Aja. Oh, berarti dia tipenya kayak Vicky Prastio ya? Jangan dong. Enggak ya? Jangan, udah punya orang lain. Oke. Sambil ketok-ketok gitu. Kamu memilih nggak mandi atau nggak makeup? Nggak makeup lah. Masa nggak mandi? Ada orang gitu yang mandinya 10 hari sekali itu ada. Jangan nggak makeup aja nggak apa-apa. Oh, nggak makeup ya. Less makeup, more beauty ya. Anwar atau Ko Jackson? Ini pertanyaannya bener ya. Anwar. Tolong di caps lock ya, Anwar lah gitu. Loh, Ko Jackson duitnya banyak loh. Oh iya, emang iya? Ya, katanya. Aku juga nggak tahu, dia nggak pernah traktir saya sekalipun, malah aku yang traktir. Terus kalau Anwar kamu suka? Suka, soalnya dia baik. Oh, baik, beneran. Sukanya karena baik doang? Baik, terus humoris, ceria. Jadi kalau misalnya aku sama dia juga vibes-nya positif, nyambung gitu. Tadi kan udah bilang kamu suka yang humoris. Iya. Omongannya nyambung. Oke, terus apa lagi tadi ya kamu suka? Apalagi ayo. Ya setia pastinya ya. Setia dong pasti. Jadi kamu memilih Anwar? Yakin? Anwar daripada Saya doain ya. Saya doain biar kamu jadian sama Anwar panjang. Amin. Siapa tahu jodoh kan? Iya, we never know kan. Iya, kita nggak tahu. Kayak dulu saya sama istri saya juga orang nggak ada yang tahu. Ya setelah saya rebut ya jadi istri saya. Oke. Ntar ajarin dong cara rebut-rebutan itu. Jangan kamu jadi pelakor capek. Kalau ya pelakor itu kamu mau rebut itu susah, jangan sekarang. Gak usah, CCTV terlalu banyak ya. Kalau dulu nggak terlalu banyak. Dulu nggak terlalu banyak. Bercanda. Oke, ini Bella sebagai runner up Miss Grand Indonesia yang tahun lalu. Sekarang kan ini pingin kamu kasih support apa buat yang teman kita yang Andina yang kemarin. Yang Andina, sekarang dia lagi bertugas di Thailand kebetulan. Pokoknya sukses terus. Semoga di sana kamu juga sehat-sehat selalu, lancar, memberikan aura positif juga. Jadi jangan sampai ntar tiba-tiba soalnya tiba-tiba juara 3 terus langsung hilang arah gitu. Jangan sampai, tetap jadi Andina yang dari dulu aku kenal. Oh, maksudnya gitu. Dia itu kayak dia habis juara runner up sekarang jadi host. Jangan sampai kamu menghilang gitu ya. Ini dikit-dikit sombong ya. Oh, bukan kan ya, kasih support. Kan pesan, ya. Support ya. Oke. Salah lagi gua. Enggak, kamu jawabannya luar biasa. Nah, di luar sana juga yang Masko ini, mas-mas Korea atau mbak-mbak Korea itu di luar sana kan yang punya cita-cita, mungkin lagi muda juga, anak-anak muda yang pingin berjuang itu, kamu pingin kasih pesan apa?
ini sosokan jangan jadi dulu pelakor ya. gitu ya, jangan. Iya, jangan jadi pelakor satu. Terus lebih ke itu sih, kalau misalnya kamu punya mimpi, jangan males buat menggapainya juga. Terus banyak kan orang juga kayak lebih melihat tuh rumput tetangga lebih hijau ya, karena rumput kamu tidak kamu bangun dengan sempurna. Kamu cuma tidur-tiduran, main HP, terus kamu ngeliatin story teman-teman kayak iri, kayak ih enak ya sekarang, padahal satu angkatan, sekarang dia udah begini, udah begini. Sedangkan kamunya cuma tiduran doang, main HP. Itu kamu harus melihat diri kamu sendiri dulu. Kita harus berkaca lah, intinya udah zaman sekarang nggak usah melihat punya orang lain gitu. Soalnya kan balik lagi kayak kita sekarang ngeliat Kali yang udah berhasil, udah kayak gini, kan kita nggak tahu perjuangan Kali dulunya seperti apa. 250.000 ya. Nah itu, jadi di situnya kan kalian nggak pernah melihat. Jadi ya jangan pernah iri lah sama orang lain, mending kita build our home aja sendiri gitu. Luar biasa, udah cantik, otaknya juga cantik ya. Kepribadiannya saya nggak ngerti ya. Kan belum kenal dekat. Jangan ganda, itu saya. Jadi hari ini luar biasa bersama Bella, udah obrol panjang. Nah, kamu sebagai host infotainment nih, closing. Ini kalau panggilannya Masko, Mas Korea atau Mbak Korea, kamu closing. Halo Masko, Mas Korea, Mbak Korea. Thank you so much for watching podcast kita yang semoga ada intinya lah ya pembahasan kita hari ini ya. Ya udah kalau gitu kita pamit undur diri dulu ya. Oke, undur diri. Sampai jumpa, bye. Bye.